Mas Ganjar ulang tahun. Mas Anies mendoakan dan minta traktir. Kata Mas Ganjar, tanggal tua. Pak Prabowo mendoakan semoga sehat dan selamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Pilpres 2024 adem ayem saling support, atau masih diwarnai seperti cepong dan kampret kemarin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Selamat ulang tahun kepada Mas Ganjar Pranowo yang merasa berbahagia di hari kelahirannya dan menyenangkan Mas Anies dan Pak Prabowo memberikan ucapan selamat. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Kok mereka tidak saling, tapi malah mereka saling mendoakan yang baik. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Anies ucapkan selamat ulang tahun, Ganjar balas, tanggal tua tak punya duit. Ini jawaban serius atau hanya sebatas supaya bisa nyambung komunikasinya? Kalau menurut saya sih mengarah kepada itu, tapi coba kita lihat yang lainnya. Di CNBC Indonesia, viral Anies minta traktir, Ganjar tua bilang tanggal tua. Wah, bahaya ini. Gak bahaya tak kok tolak menolak ini. Tapi suasananya suasana guyon. Kemudian di Kompas, Prabowo ucapkan selamat ulang tahun ke Ganjar, doakan sehat dan semangat dan tetap semangat. Pak Prabowo serius mendoakannya. Kemudian di Publika, indahnya politik damai, Anies dan Ganjar saling mendoakan. Semoga ini juga terjadi pada yang lainnya. Dan kita terakhir di Detik, seluruh Anies minta traktir makan ulang tahun. Ini jawaban Ganjar. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN dan kemudian kita tambahkan yang kalau diperlukan. Anies ucapkan selamat ulang tahun, Ganjar balas tanggal tua tak punya duit. Ini emangnya minta traktir. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon presiden Anies Baswedan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada rival di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo yang berulang tahun tepat pada hari Sabtu 28 Oktober, pada hari Sumpah Pemuda. Ia lantas berkelakar supaya Ganjar dapat mengundangnya ketika ada acara makan-makan bersama untuk merayakan ulang tahun tersebut. Selamat ulang tahun, Dap @Ganjar Pranowo. Mugi-mugi terus sehat, nek ono dalan-dalan bareng ojo lali ngundang yo. Semoga sehat terus. Kalau ada makan-makan, dalan-dalan tuh makan ya. Bahasa Yogyo ini sesama UGM. Makan bareng, jangan lupa undang ya. Ucuin Anies di akun X pribadinya Anies Baswedan. Tak berselang lama Ganjar membalas ucapan Anies Baswedan itu. Namun Ganjar berkelakar saat ini sedang tanggal tua, tanggal di tanda kutip. Matur nuwun Dap Anies Baswedan, sampean muga-muga sehat terus juga yo. Duh, tanggal tua lagi. Poyo motik hahaha. Ini bahasanya agak beda. Terima kasih Mas Anies, kamu juga semoga sehat terus juga ya. Duh, tanggal tua lagi tidak punya duit. Balas Ganjar Pranowo. Percaya Mas Ganjar tidak punya duit. Ganjar lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ganjar merupakan politikus PDI Perjuangan.
baik Anies Ganjar kini sama-sama akan maju ke pertarungan Pilpres 2024. Anies telah menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang diusung oleh koalisi PKB, Nasdem PKS, sementara Ganjar menggandeng Mahfud MD yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Selain dua pasang itu juga ada Prabowo Gibran yang telah daftar ke KPU. Nah, ini kalau kita lihat di lainnya juga bahasanya hampir sama. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana ulang tahun di hari Pemuda, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Mas Ganjar dengan mengatakan tanggal tua, gak duit dap. Bagaimana menurut kalian tentang komunikasi di media sosial ini? Apakah memang itu terjadi pada mereka semuanya pada menjelang pemilu 2024, atau ini hanya basa-basi saja? Atau menurut analisis saya bahwa pertama, sebetulnya para bakal calon presiden baik Mas Anies, Mas Ganjar, ataupun Pak Prabowo itu welcome untuk berkomunikasi secara langsung ataupun tidak, karena memang secara historis mereka pernah menjadi satu tim, baik timnya Pak, misalkan waktu awal Mas Anies ketika dengan Mas Ganjar jadi timnya Pak Jokowi, begitu juga Mas Anies dengan Pak Prabowo pernah menjadi orang yang diandalkan oleh Pak Prabowo menjadi calon, misalkan kemudian mereka menjadi gubernur DKI Pak Prabowo. Begitu juga Prabowo dengan Mas Ganjar pernah menjadi bagian dari rezim atau pemerintahnya Pak Jokowi. Sehingga sebetulnya ketika ini adalah orang yang pernah dekat, sehingga bahasa-bahasanya itu adalah bahasa yang bisa seperti keluarga. Apalagi memang Mas Ganjar sama Mas Anies sama-sama Gajah Mada, itu lebih kata dap, ulang tahun dap, traktir dap, orang duit-duit. Nah, kalimat itu menjadikan kalimat yang bisa saling menghibur di antara mereka. Bahkan kalau menurut saya para netizen ataupun seluruh masyarakat kemudian sesuatu ini, sehingga kalau menurut saya komunikasi di media sosial yang mereka lakukan dalam rangka ulang tahun ataupun lainnya itu adalah yang sebenarnya. Maksudnya mereka menggambarkan bahwa memang it's okay kontestasi, it's okay komunikasi. Kemudian yang kedua, apakah ini nanti menjelang 2024 sampai 2024 juga seperti ini? Kalau menurut saya hal ini bisa dijaga selama semuanya bisa menjaga ya. Kalau misalkan seperti dahulu cebong kampret ataupun tema-tema yang selanjutnya memanas-manasi itu hadir dan demi kepentingan, sebetulnya bukan kepentingannya Mas Anies ataupun Mas Ganjar atau Pak Prabowo, bukan, tapi mereka itu kadang-kadang pengen mendapatkan kue kekuasaan dengan cara memfitnah konflik atau mengadu-adu. Padahal sebetulnya mereka tidak ada masalah, misalkan tema politik identitas atau politik yang lainnya. Padahal sebetulnya mereka ya jalan-jalan sama aja, dan mereka selalu bergerilya untuk mendapatkan simpati masyarakat sehingga nanti mendapatkan ya pilihan dari masyarakat. Sehingga ke depan kalau menurut saya cebong kampret itu sudah bukan waktunya lagi, tapi bagaimana sekarang adalah mereka semuanya itu dalam satu tema untuk selalu bersama dalam sebuah kontestasi. Kemudian yang ketiga, ini pertanda bahwa media sosial menjadi hal yang penting dalam menuju pemilu 2024. Ada sebuah pemberitaan yang ada di Tempo terkait dengan bagaimana follower dari media sosial, taruhlah Instagram ataupun yang lainnya. Kalau kita melihat keberadaan Pak Prabowo, Mas Anies sama Mas Ganjar, itu berbicara followernya itu hampir sama terkait dengan
X. Dan ini menunjukkan bahwa ya di media sosial mereka sekitar 6 jutaan semacam pendukungnya, dan kalau itu dijaga betul ya hampir sama. Jadi meskipun ini adalah basisnya adalah media sosial, tapi menjadi sesuatu yang bisa menaikkan pengaruh netizen atau apresiasi atau perhatian dari para netizen, sehingga nantinya para netizen memilih dan bisa juga mempengaruhi pemilih yang lain untuk memutuskan pilihannya. Jadi dalam Twitter ataupun X sama, begitu juga di media sosial hampir sama. Intinya mereka adalah komunikatif. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kembali kepada tema tadi ya, permintaan Mas Anies untuk ditraktir. Kalian pernah nggak minta traktir kemudian ditolak? Kalau dalam bahasa ini kan Mas Anies mengucapkan selamat, dan kalau ada makan-makan diundang redam. Kemudian tanggal tua nggak punya duit, kata Mas Ganjar. Itu adalah sebuah alat, sebuah proses yang mereka rasakan bahwa pemilu ke depan, pemilu 2024 itu pemilu yang mereka komunikatif. Berbeda misalkan kalau pada waktu suasana menuju 2019 kemarin ya, sebetulnya Pak Ganjar sama Pak Jokowi pada waktu itu posisi tegak, head to head, berhadapan-hadapan. Tapi waktu itu sesudah terjadi kemenangan, akhirnya Pak Prabowo bisa menjadi bagian, dan selanjutnya namanya cebong kampret hilang. Meskipun sebetulnya masih ada orangnya, kontestannya sudah bergabung, tapi cebong dan kampret masih ada, tapi pelan-pelan kemudian bisa hilang. Meskipun belum 100%. Pada saat ini suasananya berbeda dengan 2019, yaitu antara ketika pasangan capres ini mempunyai perhatian dan bijak bermedia sosial. Semoga ini perlu dikembangkan, dan kita semuanya perlu mensupport supaya nanti bisa menghasilkan terbaik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.